Haleluya. Selamat hari Minggu. Selamat kita beribadah kembali, datang untuk memuji dan besarkan nama Tuhan. Puji nama Tuhan, kita akan mulai ibadah Minggu. Pada pagi hari ini kita akan angkat pujian penyembahan. Kita berkata, apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu kita berkata, Tuhan Yesus itu baik. Haleluya. Syukur banyak, terima kasih atas berkat anugerah-Mu kami boleh ada sampai pada pagi hari ini. Atas kebaikan-Mu kami boleh ada sampai pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami akan memulai ibadah kami Tuhan. Tutup bungkus ibadah kami dengan kuasa darah-Mu. Kami akan memuji dan besarkan nama-Mu. Biarlah puji-pujian kami menjadi dupa yang harum di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita akan bersorak-sorai, kita katakan, dalam nama Yesus ada kemenangan.
Tuhan, kita siapkan hati kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita angkat pujian penyembahan. Glory, glory, haleluya. Haleluya, haleluya Yesus. Glory, glory, haleluya. Haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji glory. Glory, glory, haleluya. Haleluya, glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji. Katakan dengan sungguh-sungguh, glory, glory. Glory, glory, haleluya. Serahkan kepada Tuhan. Glory, glory, haleluya. Amen, haleluya. Glory, glory, haleluya. Haleluya, puji haleluya, puji. Kita berdoa. Bapa kami yang ada di dalam surga, Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan, karena Engkau sungguh baik di dalam kehidupan kami. Kesempatan yang indah pagi hari ini ya Tuhan, kami dapat berkumpul beribadah, oh Tuhan, di dalam Engkau. Walaupun di rumah masing-masing melalui online, tapi kami yakin Tuhan Engkau hadir dan Engkau memberkati ibadah perjamuan kudus pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di dalam surga. Puji-pujian kami semua berkenan di mata-Mu, dan kami siap mendengarkan firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, salam sejahtera buat kita semua, khususnya sidang jemaat Tuhan Warung Buncit, Mampang Perapatan. Kita bersyukur kepada Tuhan. Saya juga sangat senang karena kita dapat beribadah bersama-sama walaupun melalui online dan di rumah masing-masing. Dengan minggu pertama di bulan Oktober, Tuhan memberikan kesempatan kita dapat mengadakan ibadah perjamuan kudus. Ini satu kemurahan kasih daripada Tuhan. Dan firman Tuhan, Tuhan berkata bahwa Dia rindu untuk makan bersama dalam perjamuan kudus. Dan saya yakin apa yang kita lakukan pada pagi hari ini berkenan di mata Tuhan. Puji Tuhan, kita akan masuk di dalam firman Tuhan. Saya ajak kita buka firman Tuhan di dalam Mazmur 91 ayat yang ke-14. Jadi tema pada pagi hari ini adalah dekat Allah ada ketenangan. Haleluya. Mazmur 91 ayat yang ke-14. Saya akan bacakan. Saudara bisa melihat di depan, bunyinya demikian. Sungguh hatinya, sekali lagi, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya, aku akan membentenginya, sebab ia mengenal namaku. Haleluya. Puji Tuhan. Ini adalah satu isi hati Tuhan, diungkapkan dengan sungguh-sungguh buat saudara dan saya
sebagai umat daripada Tuhan, bahwa sungguh ini sangat begitu semangat keluar dari hati. Sungguh hatinya melekat kepadaku. Kalimat ini yang sangat indah dan sangat sukacita Tuhan sampaikan, bahwa di dunia ini, saudara, orang-orang boleh berkata, aku kenal Tuhan Yesus, tetapi belum tentu kalau hatinya dekat dengan Tuhan. Banyak orang sampaikan, saya mengenal Tuhan Yesus, tetapi hatinya jauh daripada Tuhan. Sangat menyakiti hati Tuhan. Tetapi saudara dan saya, kita mengenal Tuhan dan hati kita melekat kepada Tuhan, itu pernyataan daripada Tuhan. Saudara, di dalam firman Allah ada seorang perempuan yang mengalami penyakit, menderita 12 tahun pendarahan. Saya kira saudara-saudara sudah agak tahu ceritanya, tetapi ini adalah satu firman yang membangkitkan semangat kita, menyelamatkan di dalam kehidupan kita. Perempuan ini mengalami 12 tahun pendarahan. Sebagai perempuan, saudara, kalau mengalami pendarahan, istilah sekarang bocor, saudara. 1 minggu pasti sudah mulai lemes. 1 bulan, 2 bulan apalagi. Kalau zaman sekarang barangkali bisa diinfus tambah darah. Dan perempuan ini di dalam firman Allah menyampaikan bahwa perempuan ini sudah ke tabib atau ke dokter, ganti dokter ahli. Kata firman Allah, semua persiapannya, kepunyaannya habis untuk penyembuhan daripada penyakitnya. Tetapi tidak ada perubahan, justru lebih memburuk. Dan dia pada saat itu sudah mendengar akan Tuhan Yesus, tetapi belum ketemu. Tapi di sini kita dapat melihat bahwa dia mengenal, sudah ada di dalam hatinya, sekalipun belum ketemu. Dan sudah melekat di hatinya nama Yesus. Dan Yesus pada saat itu bertepatan dia akan menuju ke kota di mana perempuan ini berada. Jadi Tuhan Yesus ke kota lain dan menuju kepada kota ini. Dan kemudian perempuan ini melihat dari jauh bahwa Yesus itu sedang menuju ke kotanya itu. Tapi Alkitab berkata, firman Tuhan berkata, banyak orang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus. Sehingga kiri kanan Tuhan Yesus, di depan, di belakang Tuhan Yesus. Dengan pikiran manusia, perempuan ini berpikir cara bagaimana dia akan ketemu dengan Tuhan Yesus untuk penyembuhan. Dan apa daya, dia pikir, waduh, orang begini banyak, dengan cara bagaimana? Saya pikir dia harus merayap baru bisa ketemu Tuhan Yesus. Pada waktu dia merayap, karena kalau dia berjalan, dia pendarahan, dia lemes. Jadi dia merayap di kaki-kaki orang, sehingga ada barangkali yang tendang dia, ada yang injak dia, tapi dia nekat untuk sampai. Dia berkata dalam hati, saya pegang jubah Yesus saja, pasti saya jadi sembuh. Ini nekatnya, semangatnya untuk bertemu, bahkan hanya pegang ujung jubah Yesus. Begitu dia merayap dan akhirnya dia pegang jubah Yesus. Pada saat itu firman Allah berkata di dalam Markus pasal yang ke-10, ke-30. Markus 5 ayat yang ke-30, coba ditayangkan.
Pada ketika itu juga Yesus mengetahui bahwa ada tenaga yang keluar dari dirinya. Lalu ia berpaling di tengah orang banyak dan bertanya, "Siapa yang menjamah jubahku?" Saudara, perempuan ini begitu semangat sampai pegang jubah Yesus. Dan pada saat itu, maka sembuhlah pendarahannya. Dia begitu senang, tetapi dia ada perasaan takut karena Yesus berkata, ada satu tenaga, ada satu kuasa yang keluar daripada Tuhan Yesus. Tapi pada waktu Yesus berpaling melihat perempuan ini, Yesus berkata, "Engkau sudah sembuh." Oh, puji Tuhan, saudara. Perempuan ini begitu sukacita, jadi sembuh. Saudara, di sini kita dapat melihat bocor. Bocor ini, kalau kita dirohanikan, pendarahan, bocor. Ini artinya kita sebagai orang yang percaya, pada saat-saat ini kita sedang mengalami satu kesulitan, sesuatu sangat yang berbahaya, mengganggu kehidupan kita, mengganggu kesehatan kita melalui COVID-19. Dia mengganggu seluruh dunia, bahkan dalam pribadi kita, rumah tangga kita, ekonomi kita, seluruh dunia merasakan. Artinya, iman kita harus hati-hati, karena iblis mau mencuri akan kesukaan kita di dalam Tuhan, iman kita, sehingga bocor, mulai mengurang iman kita, mulai mengurang, bocor. Sebab itu di masa-masa ini, saudara, jangan kita terlena, jangan kita anggap remeh, tetapi marilah kita seperti perempuan ini semangat dengan cara bagaimana kita harus selalu bertemu dengan Tuhan Yesus. Karena Tuhan Yesus berkata bahwa kita mengenal kepada Tuhan dan hati kita melekat kepada Tuhan. Dan kita buka di dalam 1 Korintus pasal yang ke-8. 1 Korintus 8 ayat yang ketiga berkata, "Tetapi orang yang mengasihi Allah, ia dikenal oleh Allah." Haleluya. Kita yang mengasihi Allah, Allah mengenal kita. Kita yang mengasihi Allah, kita dikasihani oleh Allah, dan Allah mengenal kepada kita. Di dalam setiap saat di mana kita berada, apa yang kita hadapi, Tuhan mengetahui. Karena kita mengenal Allah dan hati kita melekat kepada Allah atau Tuhan Yesus. Jadi bukan hanya mengenal, tetapi kita dekatkan diri terus. Dengan cara apa? Beribadat terus kepada Tuhan. Walaupun kita sudah kurang lebih 7 bulan tidak ketemu langsung, tetapi dengan online yang ada, ibadah di rumah masing-masing, kita yakin Yesus hadir, Roh Kudus hadir, dan ada jaminan Tuhan di dalam kehidupan kita. Kita kembali kepada Mazmur 91 ayat yang ke-14. Apa yang menjadi jaminan Tuhan kepada kita? Sungguh hatinya melekat kepada Tuhan. Sungguh hati kita melekat kepada Tuhan, maka Tuhan akan meluputkannya. Tuhan akan membentenginya. Artinya, segala hal yang kita sedang hadapi pada saat-saat ini, yang seakan-akan mengancam di dalam kehidupan kita, keselamatan kita, kesehatan kita, apa yang kita sedang hadapi, Tuhan akan meluputkannya. Tuhan akan menyingkirkan. Tuhan akan memelihara kita dan juga membentenginya. Dia akan memagari kita sehingga segala hal yang akan menyusahkan kita, yang akan kita hadapi berbahaya, itu disingkirkan, dihalaukan oleh Tuhan.
dan kita selalu ada damai dan sukacita. Kita yakin ibadah pada pagi hari ini, walaupun di rumah masing-masing, tapi Yesus ada. Dia akan melayani kita dengan perjamuan kudus. Dia begitu sukacita, dan apa yang kita lakukan menyenangkan hati Tuhan. Kita akan masuk di dalam perjamuan kudus pada pagi hari ini. Kita tetap bersukacita, semangat di dalam Tuhan, karena Tuhan selalu memperhatikan kita. Kita pegang saja jubah Yesus di ujung. Nggak usah selfie dengan Tuhan Yesus, nggak usah foto dengan Tuhan Yesus. Kita pegang aja jubah ujung Yesus. Ada mujizat terjadi, ada perubahan terjadi di dalam kehidupan kita, di dalam usaha kita, di dalam kesehatan kita. Tuhan meluputkan semua, dan Tuhan menaungi, memagari, Tuhan membentengi kita dengan kuasa Tuhan. Puji Tuhan. Kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Saudara-saudara yang sudah siap di rumah dengan roti dan anggur, kita akan berdoa bersama-sama untuk roti dan anggur yang ada. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus, kembali kami datang kepadamu. Terima kasih Tuhan atas firman-Mu, memberikan kekuatan, semangat buat kami di tengah-tengah dunia yang selalu seakan-akan mengancam di dalam kehidupan kami. Tapi kami punya Yesus yang hidup. Yesus memperhatikan kami, dan isi hati-Mu begitu membangun, membangkitkan semangat kami, bahwa kami mengenal Engkau dan hati kami melekat kepadamu. Itu adalah satu pernyataan daripadamu. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Dan kami yakin Engkau sudah hadir di tengah-tengah ibadah kami. Walaupun di rumah masing-masing, Engkau akan melayani tubuh-Mu dan darah-Mu. Tuhan, bersama Engkau, ini adalah menjadi sukacita kami, menjadi sukacita-Mu ya Tuhan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan Yesus. Saudara pegang roti dan anggur, persiapkan. Haleluya. Kita angkat roti. Kita bersyukur kepada Tuhan. Tuhan, Engkau melihat roti dan anggur ini. Kami serahkan di dalam tangan-Mu. Di dalam nama Bapa, Anak laki-laki, dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar tangan hamba, tangan Tuhan menyertai, menumpangkan tangan atas roti dan anggur ini, berubah menjadi tubuh dan darah Yesus sendiri, memberikan kemenangan buat kita semua, memberikan sukacita buat kami ya Tuhan. Tuhan memberikan semangat buat kami, biar kami tidak terlena dengan keadaan situasi, oh Tuhan, keadaan yang ada sekarang ini, tapi kami bangkit bersama Engkau. Terima kasih Tuhan. Kita angkat tubuh Kristus, kita dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya, dan Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Kita makan bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita pegang cawan, kita angkat
Kita dengar firman Tuhan. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Kita minum bersama di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Tuhan Yesus. Kami bersyukur kembali kepadamu Tuhan. Engkau sudah melayani kami dengan tubuh dan darah-Mu sendiri, yang sudah menyatu di dalam tubuh dan darah kami, memberikan satu kekuatan baru buat kami. Karena kami tidak mengetahui apa yang kami akan hadapi besok dan seterusnya. Tetapi kami dilindungi oleh darah Yesus. Kami dilindungi oleh Tuhan Yesus sendiri. Roh Kudus memimpin. Sehingga kemenangan demi kemenangan Tuhan berikan kepada kami. Kami boleh sehat, dapat memuji dan membesarkan nama-Mu. Karena di dalam Engkau ada ketenangan. Itulah janji-Mu buat kami. Terima kasih Bapa di dalam surga. Kami berdoa buat Tuhan seluruh sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Pada hari ini, pagi hari ini yang sempat dapat beribadah kepadamu Tuhan. Tuhan, sekalipun di rumah masing-masing, kami yakin Tuhan Engkau sudah memberkati. Engkau melihat sidang jemaat-Mu yang dalam Tuhan tantangan persoalan hidup. Tuhan Engkau berikan kemenangan. Yang sakit Tuhan berikan kesembuhan. Yang susah Tuhan Engkau hiburkan. Dalam situasi setiap hari ya Tuhan. Kami taruh kehidupan kami di dalam tangan-Mu. Luputkan kami ya Tuhan. Engkau pagari terus kami dengan kuasa darah Yesus. Tuhan, terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa buat bangsa dan negara Indonesia ini ya Tuhan, yang masih mengalami Tuhan gangguan COVID-19. Tuhan Engkau tolong Tuhan Yesus. Kami berdoa buat pemerintah, dari presiden, wakil presiden, bahkan menteri-menteri, juga pemerintah daerah, dari pusat daerah sampai ke desa-desa, bahkan seluruh masyarakat Indonesia. Tuhan, Engkau berikan ketenangan buat kami Tuhan. Engkau berikan kesehatan, kekuatan buat kami. Juga kami berdoa para dokter, perawat, Tuhan, yang melayani pasien-pasien di rumah sakit. Tuhan, berikan kesehatan, kekuatan buat mereka. Berikan hikmat, akal budi kepada Tuhan pemerintah, bahkan dokter-dokter yang ada untuk mengatasi persoalan COVID-19. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Engkau berikan hikmat, akal budi kepada mereka. Kami berdoa buat ekonomi ya Tuhan. Tuhan, khususnya bangsa Indonesia belum ada Tuhan ketenangan. Tuhan, Engkau jamah Tuhan, kendalikan dengan kuasa Roh Kudus-Mu, sehingga ya Tuhan kami tidak masuk di dalam krisis yang berat, tapi kendalikan, angkat Tuhan ekonomi bangsa Indonesia dalam nama Yesus Kristus, sehingga kami boleh tenang untuk memuji dan membesarkan nama-Mu ya Tuhan. Karena kami adalah kepunyaan-Mu ya Tuhan. Kami kenal dan hati kami melekat kepadamu. Engkau tidak pernah tinggalkan kami. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa buat Tuhan, usaha daripada sidang jemaat-Mu ya Tuhan. Usaha kecil, sedang, atau besar Tuhan. Apa yang diusahakan sidang jemaat-Mu pada hari-hari ini, baik itu sebagai pegawai, Tuhan, ke kantor berangkat setiap hari, baik Tuhan, Tuhan bekerja, Tuhan usaha dari rumah. Tuhan, Engkau buka jalan dan memberkati ya Tuhan. Engkau berikan hikmat, akal budi Tuhan. Buka jalan Tuhan segala usaha, baik itu toko, apapun yang diusahakan oleh anak-anak-Mu jemaat Tuhan. Engkau ambil alih dan memberkati, menyertai dengan kuasa Roh Kudus-Mu. Sehingga ya Tuhan kami selalu bersyukur dengan keamanan yang Tuhan berikan. Terpuji nama-Mu Tuhan Yesus. Kami berdoa buat persembahan daripada sidang jemaat-Mu yang sudah disiapkan. Baik itu Tuhan perpuluhan 1/10 dari hasil
usaha daripada anak-anak-Mu Haleluya. yang sudah disiapkan, baik kolektor, Haleluya, oh Tuhan, Yesus. baik ya Tuhan, uang kas, diakonia yang akan ditransfer melalui nomor rekening yang sudah Haleluya, tercantum. haleluya. Tuhan, kami serahkan di dalam tangan-Mu persembahan-persembahan ini. Biar Tuhan Engkau kuduskan dan sucikan dengan kuasa-Mu ya Tuhan. Amen. Oh Tuhan, hamba akan serahkan, oh Tuhan, tangan Tuhan bersama tangan hamba menumpangkan tangan di Haleluya, atas Yesus. persembahan-persembahan. Haleluya. Oh Tuhan, milik Tuhan, persembahan kolektor, perpuluhan. Oh, Kami serahkan di dalam nama haleluya, Bapa, Yesus. Dalam Anak nama laki-laki dan Tuhan Roh Yesus. Kudus, yaitu di Oh, dalam nama haleluya. Tuhan Yesus Dalam nama Kristus. Tuhan Yesus. Bakar semua ini dengan kuasa Roh Kudus Amen. dan berbau Haleluya. harum di hadapan-Mu. Haleluya, Kepadamu Tuhan sangat berharga dan Haleluya. mulia segala persembahan ini. Glory, Balaslah glory, dengan haleluya. berlipat kali ganda. Amen. Berkati usaha-usaha, Amen. kesehatan, Haleluya. rumah-rumah tangga anak-anak-Mu. Semua boleh berjalan dengan baik Haleluya, untuk Yesus. kemuliaan kebesaran nama-Mu. Terpuji nama Terima Tuhan. kasih Tuhan. Terima Ke dalam kasih, tangan-Mu Tuhan kami Yesus. sudah serahkan semua. Dan kami yakin Tuhan, Engkau sudah memberkati Haleluya. ibadah perjamuan kudus pada pagi hari ini menjadi berkat kekuatan buat Haleluya. kami. Dan kami akan akhiri ibadah ini. Kita angkat satu pujian penyembahan. Terpuji Haleluya. nama-Mu Tuhan Yesus. Haleluya Yesus. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Kita persiapkan hati kita untuk doa berkat. Sekali lagi kita menyanyi pujian ini. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sebab hari ini Tuhan sudah adakan. Sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Haleluya. Syukur bagimu. Kita angkat kedua tangan kita, kita terima berkat daripada Tuhan. Berkat dan anugerah daripada Allah Bapa. Cinta kasih sayang daripada Tuhan Yesus Kristus. Persekutuan Allah Roh Kudus menyertai kita dengan Haleluya. damai dan sukacita. Dari sekarang sampai Tuhan Yesus datang kembali di awan-awan yang permai menjemput kita semua. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami syukurkan semua ini. Dan kami akan akhiri kebaktian ini. Kami mengucap banyak terima kasih kepadamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Puji Tuhan. Tuhan memberkati. Shalom.